Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Salam Paskah, di mana hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, saya berharap kita semua akan merasakan sesuatu yang berbeda, karena di dalam kita memperingati hari kebangkitan Kristus, itu menyatakan bahwa Kristus menang atas maut, atas dosa, dan kita yang percaya kepada Dia juga memiliki jaminan kemenangan atas dosa di dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu perikop yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ke-34. Saudara, saya tidak akan membacakan bagian ini, tapi saudara perhatikan Alkitab saudara, buka Alkitabmu di rumah dan lihat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 34. Dan perhatikan baik-baik bagian tersebut, karena bagian tersebut berbicara tentang kebangkitan Kristus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sudah terjadi di dalam sejarah, dan fakta sejarah memberikan bukti tersebut, dan kebangkitan itu memberikan dampak bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sekalian, dari perikop yang kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 34, ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, saudara, adalah mengenai bukti kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam ayat 1 sampai 12, Rasul Paulus memaparkan bukti-bukti kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Peristiwa kebangkitan Yesus bukanlah cerita rekayasa, tetapi fakta yang terjadi di dalam sejarah. Kebangkitan Kristus bukanlah hoax, tetapi kebangkitan Kristus adalah fakta yang terjadi di dalam sejarah. Ayat 1, Paulus menjelaskan alasan mengapa dia memberitakan Injil. Apa itu Injil, saudara? Injil adalah kabar baik. Mengapa disebut kabar baik? Karena Injil mengisahkan tentang pribadi Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati, disalibkan, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali pada akhir zaman. Jadi inilah yang namanya kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Ayat 2, Paulus menjelaskan bahwa Injil itu telah menyelamatkan kita. Yesus Kristus telah mati untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Di ayat 3, kematian dan kebangkitan Yesus adalah berita yang sangat penting untuk disampaikan kepada orang lain. Berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus telah diterima oleh Paulus dari Tuhan di dalam peristiwa pertobatannya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ayat 4, Paulus menjelaskan fakta sejarah kematian dan kebangkitan Yesus sesuai dengan nubuat kitab suci Perjanjian Lama. Ayat 5 sampai ayat 11, Paulus menjelaskan bahwa fakta atau bukti kebangkitan Yesus telah disaksikan oleh banyak saksi. Bukan hanya satu atau dua orang yang menjadi saksi mata kebangkitan Yesus, tetapi banyak yang bisa menjadi saksi mata mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus disaksikan oleh Simon Petrus dan ke-12 murid di dalam ayat yang ke-5. Kebangkitan Yesus disaksikan oleh
500 saksi sekaligus. Di ayat yang ke-6, yang terakhir, Paulus sendiri melihat Yesus yang telah bangkit dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Di sini Paulus merasa sangat berdosa, tetapi Tuhan justru memilih dan menyelamatkan Paulus. Jadi saudara, kebangkitan Yesus bukanlah hasil rekayasa, bukanlah cerita isapan jempol belaka. Walaupun sudah dari zaman ke zaman selalu ada orang-orang yang tidak percaya akan hal ini dan membantah kebangkitan Yesus. Tetapi berbahagialah kita yang percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu artinya kita akan diselamatkan. Itu namanya iman. Tidak semua orang bisa memiliki iman, dan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai iman dan mempercayai bahwa Yesus benar-benar ada di dalam sejarah dan mati untuk menebus dosa kita, serta bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjadi hakim atas alam semesta pada akhir zaman. Itu yang pertama saudara, bukti kebangkitan Yesus. Yang kedua, dampak kebangkitan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-34. Di bagian ini, Paulus menjelaskan betapa seriusnya kebangkitan Yesus yang akan membawa dampak bagi hidup kita. Perhatikan saudara ayat 14 yang berbunyi tadi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sia juga kepercayaanmu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus berkata, saudara, dengan tegas, jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Ini jelas sekali saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, buat apa para rasul, orang-orang percaya dari masa ke masa, hamba-hamba Tuhan dari zaman ke zaman memberitakan tentang kebangkitan Yesus? Buat apa kita memberitakan sesuatu yang tidak pernah terjadi? Bukankah itu adalah suatu kesia-siaan? Dan jika seandainya Yesus tidak bangkit, buat apa kita percaya? Bukankah itu adalah sesuatu yang sia-sia? Paulus memakai argumentasi yang sangat logis dalam hal ini. Bagi Paulus, Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Itulah sebabnya dia rela mati-matian memberitakan Injil, kabar baik ini kepada semua orang. Demi memberitakan Injil, Paulus rela menanggung penderitaan. Bahkan dia mempertaruhkan hidupnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kemana saja. Dan untuk mempertegas betapa serius dan pentingnya kebangkitan Yesus, ayat 17 Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Perhatikan kata hidup dalam dosamu. Saudara, masalah yang serius yang dihadapi dan dialami oleh manusia bukanlah masalah sakit penyakit, bukan masalah penderitaan, kemiskinan, peperangan, kesedihan, tetapi masalah dosa. Dosa merupakan masalah yang sangat serius karena dosa telah menghancurkan segala sesuatu. Sakit penyakit masih bisa sakit penyakit masih bisa diatasi dengan ilmu kedokteran. Masalah kemiskinan bisa diatasi
yaitu yang penting rajin bekerja, bekerja dengan jujur, bisa dipercaya dan tekun, maka kemiskinan akan teratasi. Tetapi tidak ada manusia yang bisa mengatasi dosa, apalagi mengampuni dosa, kecuali Tuhan Yesus. Dosa merupakan masalah yang serius. Dosa bisa menghancurkan keluarga yang harmonis. Dosa bisa mencerai-beraikan sesama. Dosa bisa membuat orang saling membenci dan membunuh. Dosa telah mengikat dan memperbudak manusia untuk tetap terus hidup dalam dosa. Saudara, hal ini banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang terus melakukan dosa, walaupun dia tahu perbuatan itu tidak boleh dilakukan, tetapi tetap dia lakukan. Mengapa? Karena dosa telah mengikat dan memperbudak hidupnya. Dan yang paling serius adalah dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan yang terjadi pertama pada manusia pertama dan pengaruhnya sampai kepada hari ini. Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, maut dikalahkan, dosa telah dipatahkan, kutuk hukum Taurat telah dibatalkan oleh kebangkitan Kristus. Di dalam ayat 15 dan 17 merupakan pembelaan Paulus terhadap sebagian orang di Korintus yang menyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Pada zaman Yesus, ada satu kelompok yang bernama orang-orang Saduki yang juga tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Dalam Matius pasal 22 ayat 23, kelompok ini juga mempercayai adanya hal-hal yang berbau supranatural. Orang-orang di Korintus juga tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Dengan demikian, orang-orang Korintus beranggapan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak real, omong kosong. Tetapi Paulus memberikan pernyataan yang sangat penting dalam ayat 17 bahwa jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kamu percaya dan kamu tetap hidup di dalam dosamu. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus Kristus memberikan jaminan atas pengampunan dosa. Dosa kita sebesar apapun, kalau kita percaya Yesus dan kita mengakui di hadapan Yesus, maka kita akan diampuni oleh Tuhan. Nabi Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Masalah dosa hanya bisa diatasi oleh Yesus Kristus, dan melalui kematian Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dosa, maut dikalahkan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada satu tulisan yang berbunyi demikian, yang saya rasa sangat menarik. Tulisan itu berbunyi demikian: Bila kebutuhan utama kita berupa informasi, Tuhan pasti telah mengutus seorang pendidik. Bila kebutuhan utama kita berupa teknologi, maka Tuhan pasti telah mengutus seorang ilmuwan. Bila kebutuhan utama kita berupa uang, Tuhan pasti akan mengutus seorang pakar ekonomi. Bila kebutuhan utama kita adalah hiburan, Tuhan pasti akan mengutus seorang penghibur. Namun, kebutuhan kita yang terutama dan terpenting adalah pengampunan dosa. Jadi, Tuhan telah mengutus Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi kita. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan atas pengampunan dosa. Dosa telah dikalahkan, maut telah dipatahkan, sehingga kita boleh bersuka cita dalam menjalani hidup kita ini. Kesalahan dan dosa kita diampuni.
ketika kita mau datang kepada Yesus Kristus, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan mengundang Yesus masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan di dalam kita mengakui segala kesalahan kita, dosa kita diampuni. Saudara-saudara, dan di awal mula perjalanan rohani kita adalah di saat kita percaya kepada Yesus. Dan di sanalah saudara kita mulai menjadi anggota keluarga Allah. Dan di sanalah kita mulai menjalankan hidup kita sebagai warga kerajaan surga. Nah, saudara, di dalam kondisi seperti ini, kita belajar mengandalkan Yesus. Kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Kita belajar mempercayakan diri kita kepada Yesus dan membiarkan Yesus yang menuntun hidup kita. Dan segala sesuatu yang kita gumulkan, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Di dalam Kristus ada jaminan pengampunan dosa. Karena maut telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Saudara sekalian dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumulkan hari-hari ini. Tetapi percayalah saudara bahwa Yesus telah mengalahkan dosa. Yesus telah mengalahkan maut. Dan mari kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut itu, yang tidak ada seorang pun bisa kalahkan kecuali Yesus Kristus. Karena itu saudara, jikalau Yesus Kristus telah mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan akan datang kembali, maka kita percayakan hidup kita kepada Dia, karena Dialah yang memegang kendali atas alam semesta ini dan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah hidup kami sebagai manusia yang tidak memiliki pengharapan, tapi melalui Injil Yesus Kristus datang menyapa kami, sehingga kami merasakan bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Karena kabar baik tentang Yesus Kristus yang kami dengar, bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, kemudian Dia mati, disalibkan, dan bangkit, lalu kemudian naik ke surga dan akan datang kembali. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan jaminan kemenangan bagi hidup kami. Engkau sudah menang atas dosa, atas maut, dan kami dalam hidup ini mengandalkan Engkau ya Tuhan, agar kami hidup bersama dengan Tuhan, agar kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, agar kami berjalan bersama dengan Tuhan, sumber pengharapan kami, agar kami memiliki hidup yang berkemenangan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sudah menyaksikan, mendengarkan khotbah ini. Kasih karunia Tuhan menyertai, memimpin mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.